Kudeta merangkak, copyright Soeharto. Rekam jejak Soeharto sebagai panglima atau komandan satuan memberi andil pada perilakunya di ranah politik. Seperti apa? Simak opini Aris Santoso. Bisa jadi, apa yang dialami Soeharto sepanjang Mei 1998 adalah hukum karma akibat dari tindakannya lebih dari 3 dekade sebelumnya, ketika Soeharto naik menuju singgasana kekuasaan melalui strategi yang kemudian populer dengan sebutan kudeta merangkak. Tidak seperti model kudeta pada umumnya, seperti biasa kita saksikan di Thailand, Filipina, atau negara-negara Amerika Latin, di mana kudeta hanya berlangsung dalam hitungan hari, bahkan jam, layaknya seperti operasi cepat khas militer. Sementara kudeta versi Soeharto dilakukan bertahap, dengan durasi hampir setengah tahun, terhitung sejak 1 Oktober 1965, dan mencapai puncaknya saat turunnya Super Semar, Maret 1966. Karena operasi yang dilakukan Soeharto relatif lama, melalui fase berliku, hingga memperoleh sebutan merangkak, beda dengan kudeta yang kita pahami selama ini, ketika sepasukan tentara merangsek ke simbol-simbol negara, seperti istana atau gedung parlemen, dengan dukungan kendaraan lapis baja. Hukum karma seolah terjadi ketika strategi kudeta merangkak itu diadopsi oleh sejumlah anggota kabinetnya. Dengan dimotori Ginandar Kartasasmita, Menko Ekuin, mereka balik menentang Soeharto pada hari-hari genting pertengahan Mei 1998. Tentu saja tidak sama persis, setidaknya dari segi waktu, kudeta merangkak versi anggota kabinet 1998 hanya dalam hitungan jam. Gerakan yang dilakukan Ginandar dan kawan-kawan tersebut termasuk yang mempercepat pengunduran diri Soeharto. Membahas figur Soeharto dari aspek politik mungkin sudah mencapai titik jenuh. Sementara membicarakan Soeharto sebagai figur militer justru acap kali terlewatkan. Padahal itulah habitat awal Soeharto. Rekam jejak Soeharto sebagai panglima atau komandan satuan memberi andil pada perilakunya di ranah politik. Solusi gaya komandan satuan militer banyak dipraktikkan Soeharto ketika menjadi presiden. Setidaknya memberinya inspirasi. Konsep kudeta merangkak sebenarnya diadopsi Soeharto dari taktik satuan infanteri dalam operasi lawan gerilya. Dalam operasi lawan gerilya, pihaknya yang menguasai ketinggian seperti perbukitan dianggap lebih unggul. Itu sebabnya dalam operasi tempur, pasukan infanteri selalu berusaha merebut posisi ketinggian. Apabila posisi ketinggian sedang dalam penguasaan pihak lawan, maka harus direbut dengan cara merangkak. Maksudnya, naik perlahan dengan cara menyusup, bukan melalui serbuan frontal. Pada bulan-bulan terakhir 2016, istilah kudeta merangkak sempat muncul kembali sehubungan rumor adanya pihak tertentu yang berupaya menghentikan pemerintahan Presiden Jokowi di tengah jalan. Aksi jalanan yang masif seperti gerakan 411, gerakan 212, dan seterusnya, yang kemudian memunculkan spekulasi adanya gerakan kudeta merangkak. Kita sendiri berpandangan, meniru kudeta merangkak dengan segala modifikasinya akan sia-sia belaka. Mengingat strategi kudeta merangkak, copyright-nya, hak ciptanya ada di tangan Soeharto. Jadi tidak bisa ditiru sembarang, dan lagi peristiwa besar itu tidak bisa diulang. Namun satu catatan penting, strategi itu telah memberi inspirasi bagi sekelompok orang di negeri ini yang ingin menggapai kekuasaan, mulai dari jabatan rendahan di tingkat kabupaten sampai elit pemerintahan tingkat pusat. Bagi yang sedikit mengikuti perilaku politisi di negeri ini, tentu pernah mendengar istilah gerpol, gerilya politik. Ini adalah sebuah tindakan terselubung untuk merebut jabatan atau kekuasaan yang bisa terjadi di lembaga mana saja. Gerakan politik sendiri bisa dianggap miniatur kudeta merangkak, mengingat karakternya yang mirip, seperti manuver terselubung para pelakunya dan dipenuhi intrik, sehingga pihak yang menjadi sasaran sama sekali tak menyadarinya, sampai suatu saat jabatan itu benar-benar lepas dari dirinya. Strategi atau konsep kudeta merangkak akan sulit ditiru orang lain, selain karena sudah menjadi hak sejarah Soeharto. Para epikon sejarah umumnya, kelasnya masih di bawah Soeharto,
kaum plagiat. Cuma terpesona pada hasil akhir Soeharto. Ketika Soeharto sudah tiba di istana, kemudian diikuti dengan hidup sejahtera. Acap kali kita melihat adalah gerakan instan gerpol di sebuah kantor atau lembaga lainnya. Ketika proses dan hasilnya kurang mulus, sehingga meninggalkan jejak berupa aib memalukan. Sebagaimana sedikit disinggung di atas, tahapan kudeta merangkak di lapangan, Soeharto membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Namun sebenarnya prosesnya sudah dirintis sejak dirinya masih menjadi panglima di Jawa Tengah, Kodam Diponegoro. Pertengahan tahun 1950-an dan mungkin bisa lebih jauh dari itu. Ada peristiwa yang kelihatannya sepele, namun sangat bermakna dalam memahami aspirasi Soeharto terhadap khususnya kesejahteraan. Soeharto dibesarkan dalam keluarga sederhana di daerah Godean, Yogyakarta. Pernah suatu kali di masa masih kanak-kanak, baju lebaran yang sudah menempel di badan harus dilepas kembali untuk diberikan pada adiknya. Sebagai kakak, Soeharto harus mengalah. Bisa kita bayangkan kesedihan macam apa yang dirasakan Soeharto kecil ketika itu. Sudah barang tentu, pengalaman batin seperti itu tidak mungkin pernah dirasakan oleh bapak bangsa yang lain, seperti Bung Karno, Bung Hatta, atau Gus Dur yang berlatar belakang keluarga mampu. Artinya, obsesi terhadap kekuasaan, termasuk kesejahteraan, sudah dimulai sejak Soeharto belia, dan dia merencanakannya secara terukur bagaimana mencapai semua itu. Sangat jauh berbeda dengan situasi kekinian ketika banyak orang berlomba-lomba memburu kekuasaan dan harta tanpa perencanaan yang matang dibanding Soeharto. Kelas mereka masuk kategori apal-apal, mediocre. Seperti anggota kabinet yang membangkang pada pertengahan Mei 1998 tersebut, termasuk dalam kategori ini. Kita bisa paham sekarang apa yang nyaris setiap hari kita lihat soal OTT oleh KPK terhadap pejabat publik dan pengusaha. Begitulah perilaku manusia kelas apal-apal dalam memburu kekayaan. Jadi apa yang kita saksikan hari ini sejatinya bukanlah Soeharto kecil, namun tak lebih sekedar Petruk jadi ratu. Dalam bahasa Jawa, Petruk menjadi raja. Metafora Petruk menjadi raja adalah ajaran moral untuk menjelaskan fenomena keterkejutan seseorang ketika memperoleh jabatan atau kesejahteraan secara tiba-tiba. Biasanya lebih karena keberuntungan, bukan hasil kerja keras sebelumnya. Di Jakarta, hari ini sangatlah mudah mencari orang-orang seperti itu, yang umumnya terhimpun di sekitar kekuasaan, yang sebelumnya bukanlah siapa-siapa. Kini perilakunya cenderung snob. Ada suatu nilai dari Soeharto yang rasanya akan sulit diulang pihak-pihak lain, yakni soal kesabarannya. Sebagaimana sudah dijelaskan secara gamblang oleh sejarah, bahwa Soeharto terobsesi untuk menundukkan dua jenderal senior Angkatan Darat, Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution. Dengan kesabarannya yang khas, Soeharto bisa lepas dari bayang-bayang dua jenderal tersebut. Menonjolnya figur Ahmad Yani menjadikan Soeharto selalu berada di bawah bayang-bayang Ahmad Yani. Selama masih ada figur Ahmad Yani, Soeharto masih harus bersabar menanti pemunculannya. Membandingkan perjalanan karir kedua menjadi menarik, karena Soeharto lah yang menggantikan Yani sebagai Pangkat, Kepala Staf Angkatan Darat setelah Yani ditemukan gugur di lubang buaya dalam peristiwa 1965. Seolah Soeharto merupakan antitesis dari figur Ahmad Yani. Sekadar mengingatkan kembali, antara Yani dan Soeharto ada ikatan kultural, bersama perwira-perwira asal Jawa Tengah lainnya yang dikenal sebagai Rumpun Diponegoro. Dalam perjalanan waktu, kita bisa melihat antara Soeharto dan Yani terjadi sedikit perbedaan sikap dalam pengamalan tradisi Rumpun Diponegoro. Tradisi Rumpun Diponegoro yang acap kali diasosiasikan dengan nilai-nilai kebatinan Jawa, kejawen, tetap dipegang teguh Soeharto hingga akhir hidupnya. Tidak demikian dengan Yani yang lebih kosmopolitan. Sepulangnya mengikuti pendidikan sekuat di Amerika, Fort Leavenworth. Kemudian dalam menghadapi Nasution, kesabaran Soeharto lebih dahsyat lagi. Hampir 4 dekade, sebagaimana sudah diketahui, memang sempat terjadi ketegangan antara Soeharto dan Nasution pada tahun 1950-an. Saat Soeharto masih Pangdam Diponegoro, sementara Nasution adalah Kasat. Nasution mempersoalkan bisnis ilegal yang dilakukan Soeharto beserta kroni-kroninya saat itu. Kesabaran Soeharto untuk menanti hari yang pas untuk membalas tindakan Nasution dahulu, ibarat seorang sniper. Akhirnya saat yang ditunggu datang. Pada penggal terakhir kekuasaannya, Soeharto memberi anugerah jenderal besar 5 bintang pada Nasution. Ini sebenarnya adalah parodi bagi Nasution,
Bagi tokoh sekaliber Nasution, anugerah jenderal besar sebenarnya tidak terlalu berarti. Bila tidak diberikan pun tidak mengurangi nama besar Nasution. Tampaknya Soeharto sengaja memberi pangkat ini di hari-hari senja Nasution, ketika secara psikis dan fisik Nasution sudah melemah, sehingga tak kuasa menolaknya. Ditulis oleh Aris Santoso, pengamat militer, khususnya TNI Angkatan Darat. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, taker lambe sundel.